Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Katarina Apriliani Rahayu Nasyasara, NIM 182114068. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Individual Cost of Capital. Yang pertama, biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal bisa didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jika kita melakukan analisis investasi, biaya modal akan digunakan sebagai discount rate dalam analisis NPV atau IRR. Biaya modal tersebut pada dasarnya merupakan biaya modal rata-rata tertimbang dari biaya modal individual. Untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang tersebut, kita harus melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi sumber-sumber dana. Secara umum, ada dua jenis sumber dana, yaitu utang dan saham. Utang terdiri dari utang bank dan utang obligasi. Pemberi utang memperoleh kompensasi berupa bunga. Saham merupakan bentuk penyertaan. Lalu yang kedua, menghitung biaya individual. Biaya modal utang atau KD. Biaya modal utang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan yang berkaitan dengan penggunaan utang. Karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak, biaya modal utang dihitung net pajak. Bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Rumus biaya modal utang net pajak sebagai KD sama dengan KD dikali 1 kurang T. Lalu yang kedua, biaya modal saham preferen. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara utang dengan saham, karena merupakan bentuk kepemilikan atau saham, tetapi dividen yang dibayarkan mirip dengan bunga karena sifat tetap atau umumnya. Perhitungan biaya utang parameter yang akan diestimasi relatif jelek. Biaya saham preferensi atau KPS adalah KPS sama dengan DPS per P, yang dimana KPS itu sendiri adalah biaya saham preferen, DPS dividen saham preferen, dan P harga saham preferen. Yang ketiga, biaya modal saham biasa. Biaya modal saham lebih sulit dihitung karena melibatkan biaya kesempatan atau opportunity cost yang tidak bisa diamati secara langsung. Diskon cash flow atau aliran kas yang didiskontokan saat membicarakan penilaian saham dengan pertumbuhan konstan, harga saham bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu PV sama dengan D1 dibagi R kurang G. Dengan mengubah R menjadi KS atau biaya modal saham, PV menjadi P atau harga saham. Persamaan di atas bisa diubah menjadi berikut. KS sama dengan D1 dibagi P tambah G. Saya Yulita Maria Dwiastri, NIM 182114053. Tingkat pertumbuhan bisa dihitung melalui beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan formula berikut. G sama dengan 1 kurang DPR dikali ROE, di mana DPR adalah dividen payout ratio dan ROE adalah return on equity. Persamaan di atas mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan merupakan fungsi dari pembayaran dividen dan return on equity. Yang kedua, tingkat pertumbuhan juga bisa dihitung melalui data historis. Berikut adalah contoh data earning per share dan dividen per share suatu perusahaan selama 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa melihatnya seperti pada tabel. Yang berikut, pertumbuhan dividen bisa dihitung melalui dua cara. Yang pertama, dengan pertumbuhan aritmatika, tingkat pertumbuhan setiap tahun bisa dihitung sebagai berikut. DT tambah 1 kurang DT dibagi DT kali 100%. Untuk setiap tahun, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima, tingkat pertumbuhan adalah 10, 0, dan 9,091%. Rata-rata pertumbuhan setiap tahun adalah 4,77%. Sedangkan untuk pertumbuhan earning per share diperoleh rata-rata sebesar 6,33%. Yang kedua, dengan pertumbuhan geometris, tingkat pertumbuhan dividen bisa dihitung sebagai berikut. 500 dikali 1 tambah G di pangkat 4 sama dengan 1000. G sama dengan 5,7%. Sedangkan untuk earning per share dengan cara yang sama,
Perhitungan dengan tingkat pertumbuhan geometris menghasilkan angka 5,7%. 1.500 dikali 1 tambah G di pangkat 4 sama dengan 1.000. G sama dengan 5,7%. Yang berikut pendekatan bond yield. Pendekatan yield obligasi didasarkan pada argumen bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk investasi yang lebih berisiko akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan investasi yang lebih kecil risikonya. Pendekatan bond yield dapat ditulis seperti berikut. KS sama dengan yield obligasi tambah premi risiko. Yield obligasi adalah bunga atau harga pasar obligasi. Saya Lydia Novira Riantimon, NIM 182114077. Saya ingin melanjutkan penjelasan sebelumnya. Pendekatan Capital Asset Pricing Model. Menurut Capital Asset Pricing Model, tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham sama dengan tingkat keuntungan bebas risiko ditambah dengan premi risiko. Secara spesifik, model Capital Asset Pricing Model bisa dituliskan di dalam rumus sebagai berikut. Rumus dan keterangan rumusnya bisa dilihat di dalam slide PPT. Tingkat keuntungan bebas risiko adalah tingkat keuntungan dari aset yang mempunyai risiko kebangkrutan atau default dalam hal ini yang bisa dikatakan nol. Keputusan biaya modal saham. Berikut merupakan tabel ringkasan biaya modal saham. Untuk memutuskan berapa biaya modal saham yang seharusnya, pertimbangan kita sebagai analisis diperlukan. Hasil-hasil di atas menunjukkan bahwa biaya modal saham nampaknya berada di antara 22% sampai 29%. Selanjutnya, survei penggunaan metode penentuan harga saham. Berikut merupakan bagan teknik perhitungan biaya modal saham. Bagan tersebut menunjukkan bahwa Capital Asset Pricing Model merupakan metode paling populer untuk menaksir biaya modal saham. 70% responden menggunakan metode Capital Asset Pricing Model. Sementara itu, hanya sekitar 15% responden menggunakan metode Discount Cash Flow atau Dividend Discount Model. Metode kedua yang paling populer menggunakan teknik yang sederhana, yaitu menghitung rata-rata aritmatika return historis. Selanjutnya, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Berikut merupakan tabel perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Misalkan perusahaan mempunyai komposisi sumber pendanaan sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam PPT. Proporsi sumber dana diambil dari laporan keuangan. WACC perusahaan tersebut adalah 20,78%. Angka tersebut kemudian bisa dipakai sebagai discount rate atau cut-off rate dalam keputusan penganggaran modal atau yang lainnya, misalnya perhitungan struktur modal. Biaya modal saham eksternal. Jika perusahaan menerbitkan saham baru, biaya emisi akan muncul. Biaya tersebut dipakai untuk membayar biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham, seperti biaya akuntan, mencetak saham, dan lainnya. Penerimaan kas bersih dengan demikian akan lebih kecil setelah emisi tersebut dimasukkan. Model kas yang didiskontokan bisa mengakomodasi biaya emisi seperti di rumus berikut ini. Rumus dan keterangan rumus bisa dilihat di slide PPT. Biaya modal saham eksternal lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan biaya modal saham. Model Capital Asset Pricing Model dan yield obligasi tidak secara langsung bisa mengakomodasi biaya emisi eksternal karena formula Capital Asset Pricing Model atau yield obligasi tidak memasukkan faktor biaya emisi. Tetapi model Capital Asset Pricing Model dan yield obligasi secara eksplisit memperhitungkan risiko dalam estimasi biaya modal. Saya Virgilius Nerisoka, NIM 182114092. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya marginal dan biaya modal rata-rata. Biaya modal marginal merupakan biaya modal yang relevan karena biaya tersebut mencerminkan biaya di masa mendatang atau yang akan diperoleh. Sedangkan biaya modal rata-rata merupakan biaya yang mencerminkan informasi masa lampau yang tidak relevan lagi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang dan schedule investasi. Jika biaya modal salah satu komponen berubah,
maka akan ada lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang. Misalkan sebagai contoh, struktur modal yang dilakukan oleh perusahaan adalah modal saham, utang, dan saham preferen sebesar 60%, 30%, dan 10% berturut-turut. Biaya modal, utang atau sesudah pajak, saham preferen dan saham biasa adalah 12,6%, 20%, dan 25% berturut-turut. WACC untuk komposisi tersebut adalah WACC sama dengan 0,3 kali 12,6 tambah 0,1 kali 20 tambah 0,6 kali 25 sama dengan 20,78%. Selanjutnya, saya Melania Sri Rosari Juwita, NIM 182114083. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi pendanaan yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Di sini, komponen utang dengan proporsi 30% dengan jumlah 0,3 kali 200 juta sama dengan 60 juta. Komponen saham preferen dengan proporsi 10% dengan jumlah 0,1 kali 200 sama dengan 20 juta. Saham biasa dengan proporsi 60% dengan jumlah 0,6 kali 200 sama dengan 120 juta dan totalnya 200 juta. Lompatan WACC bisa terjadi karena meningkatnya biaya modal individu. Sebagai contoh, perusahaan bisa menggunakan utang dengan tingkat bunga 12,6% sampai dengan 40 juta. Karena utang yang diperlukan melebihi batas 40 juta yaitu sebesar 60 juta, maka perusahaan terpaksa memperoleh tingkat bunga baru yang lebih mahal yaitu 15%. Peningkatan terjadi karena utang semakin meningkat yang berarti tingkat risiko yang semakin tinggi. Lompatan karena penggunaan utang yang baru bisa dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu batas dana sama dengan utang saat ini dibagi dengan presentase utang. Itu sama dengan 40 juta dibagi 0,3 sama dengan 133 juta. WACC kemudian dihitung sebagai berikut. WACC sama dengan 0,3 dikali 15 ditambah 0,1 dikali 20 ditambah 0,6 dikali 12 sama dengan 21,5%. Jadi WACC meningkat dari 20,78% menjadi 21,5%. Lompatan WACC bisa terjadi lagi jika komponen biaya modal yang lain mengalami perubahan. Misalkan laba yang ditahan sebesar 100 juta. Jika perusahaan mempertahankan struktur modal seperti itu, maka jumlah dana maksimum yang bisa digunakan oleh perusahaan bisa dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu batas dana sama dengan laba yang ditahan dibagi presentase laba yang ditahan, itu sama dengan 100 juta dibagi 0,6 sama dengan 167 juta. Jadi komposisi dana sebesar 160 juta tersebut adalah sebagai berikut. Utang 30% dikali 167 juta sama dengan 50 juta. Saham preferen 10% dikali 167 juta sama dengan 17 juta. Laba yang ditahan sama dengan 60% dikali 167 juta sama dengan 100 juta. Jadi totalnya 167 juta. Jika ingin menginvestasi yang banyak, misalnya 200 juta melebihi 167 juta. Misalkan perusahaan memutuskan untuk menambah modal dengan mengeluarkan saham baru untuk menutup kekurangan tersebut. Biaya modal saham baru eksternal lebih tinggi dibandingkan dengan biaya modal saham eksternal yang diperoleh melalui laba perusahaan atau laba yang ditahan. Misalkan biaya modal saham eksternal tersebut adalah 27%. Biaya modal rata-rata tertimbang yang baru adalah WACC sama dengan 0,3 kali 15 ditambah 0,1 dikali 20 ditambah 0,6 dikali 27 sama dengan 22,7%. Jadi WACC-nya meningkat dari 21,5% menjadi 22,7%. Selanjutnya menghitung biaya modal untuk JC Penney. JC Penney adalah perusahaan retailer khususnya pakaian. JC Penney ingin menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi neraca keuangan JC Penney bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel aset terdapat dua aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap.
Aktiva lancar dengan jumlah $7.539.000, aktiva tetap $5.159.000. Jadi total aset $12.698.000. Pada tabel kewajiban terdapat utang dagang, akrual, dan lainnya sebesar $2.860, utang pajak $1.278.000, utang dan sewa $4.207.000, modal saham $4.353. Jadi total kewajiban sebesar $12.698.000. Saya Putri NIM 182114057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman Lani. Nah, sebelumnya di sini telah ditampilkan tabel 7 yang merupakan nilai buku dan nilai pasar sumber pendanaan JCPenney. Tabel ini akan berguna bagi kita untuk menghitung biaya modal saham atau biaya utang untuk JCPenney ke depannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung biaya modal utang. Biaya utang untuk Penny adalah biaya bunga yang harus dibayar Penny jika perusahaan tersebut memperoleh tambahan utang. Penny memperoleh rating A+. Nah, tingkat bunga obligasi dengan rating semacam ini adalah 9,5%. Biaya leasing adalah sama dengan biaya utang panjang yaitu 9,5%. Di sini telah diketahui bahwa tingkat pajak dari Penny ini sebesar 39%. Nah, maka untuk menghitung biaya utang sesudah pajak sama dengan 9,5 dikali 1 kurang 0,39 sama dengan 5,8%. Selanjutnya, jika tingkat bunga untuk pinjaman pendek adalah 8,1%, maka cara untuk menghitungnya sama dengan 8,1% dikali 1 dikurangi 0,39%, maka biaya hutang sesudah pajak menjadi 4,94%. Selanjutnya, menghitung biaya modal saham. Perhitungan biaya modal saham dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama ada DCF, yang kedua ada CAPM, yang ketiga ada yield obligasi. Nah, berikut merupakan informasi-informasi yang bisa berguna untuk mencari biaya modal saham dengan menggunakan 3 pendekatan ini. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan dividen dan earning per lembar selama 10 tahun terakhir sebesar 14% dan 10%. Dalam 5 tahun terakhir sebesar 17% dan 14%. Dan publikasi value line memproyeksikan tingkat pertumbuhan sebesar 14%. Harga saham saat ini adalah 66,7/8. Dividen tahun lalu sebesar $2,24 per lembar. Tingkat bunga bebas investasi bebas risiko adalah 8,1%. Beta perusahaan berdasarkan publikasi dari value line adalah 1,15. Premi risiko saham atas obligasi adalah 5%. Nah, sebelum mencari ketiga pendekatan ini, kita harus mencari tingkat keuntungan portofolio pasar, yaitu rumusnya inflasi yang diperkirakan ditambah pertumbuhan ekonomi real ditambah premi risiko yang diharapkan, sama dengan 8,1% ditambah 3% ditambah 5%, hasilnya 16,10%. Tingkat keuntungan portofolio pasar sebesar 16,10% ini akan berguna bagi kita untuk mencari CAPM. Nah, selanjutnya kita langsung mencari biaya modal saham melalui pendekatan yang pertama ada DFC. Sama dengan biaya modal saham sama dengan 2,24 dikali 1 tambah 0,14 dibagi 66,7/8 ditambah 0,14 hasilnya sama dengan 17,8%. Melalui CAPM sama dengan 8,1 ditambah 1,15 dikali 16,10 dikurang 8,10. Hasilnya 17,30%. Selanjutnya ada yield obligasi. Sama dengan 9,5% ditambah 5% sama dengan 14,5%. Nah, selanjutnya Penny kemudian mengambil rata-rata dari 3 pendekatan ini untuk mendapatkan biaya modal sahamnya, yaitu 17,8 ditambah 17,3 ditambah 14,5 dibagi 3, hasilnya sama dengan 17%. Selanjutnya adalah menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau BACC.
Nah, di sini ada komponen utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan saham biasa. Nah, biaya modal net pajak dari utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan saham biasa ini didapat dari saham biasa, yaitu ini, sedangkan utang jangka pendek dan jangka panjang didapat dari ini dan ini. Selain itu, proporsi ini tadi kita dapat dari tabel 7 yang sudah saya tunjukkan di awal tadi. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang, kita tinggal kalikan biaya modal net pajak dikali proporsi, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasil dari kali ini tadi, maka akan dihasilkan WACC sebesar 13,15. Nah, biaya modal rata-rata atau WACC tersebut akan digunakan sebagai tingkat keuntungan yang diisyaratkan dalam penganggaran mobil dan lainnya. Terima kasih.